Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masih dikasih kesempatan, kesehatan untuk bertadabbur ilmu di masjid kita ini. Tema hari ini masih lanjutan dari kajian kita yang sebelumnya, yaitu dan akan dipandu sama Ustadz Yusuf Muhammad. Sebelum kita mulai kajian, dibuka dulu suratnya. Kita hancak dulu 2 ayat aja ya. Ayat surat Al-Baqarah ayat 58, 59, 2 ayat. Sebelumnya kita mulai dengan surat Al-Fatihah. Sudah ibu-ibu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna adkhulu hazihi qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qibla lahum alladzi qila lahum fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas samai bima kanu yafsukun. Sadaqallahul
azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat 58. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, dan katakanlah, bebaskanlah kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat 59. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan kepada mereka, maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah. Silahkan Ustadz langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Salatu wa salaman ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Majelis Ummahat Darussalam yang saya hormati, yang Allah muliakan, kita lanjutkan ngaji kita tentang takwa sebagai jalan husnul khotimah. Ya. Takwa sebagai jalan untuk menggapai husnul khotimah. Dasarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpesan kepada sahabat, dan pesan ini sering diulang oleh para khatib setiap Jumat. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kalian dimanapun berada. Wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau terlanjur melakukan perbuatan kurang baik, tidak baik, perbuatan dosa, segera ikuti perbuatan-perbuatan yang baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaul, bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Itu pesan Nabi. Yang kita pentingkan adalah yang pertama, ittaqillah haitsuma kunta. Takwalah kalian dimanapun berada. Apa hubungannya dengan husnul khotimah? Ya. Nah, ini supaya nyambung dengan yang lalu harus diulang ayatnya. Coba dibuka Al-Qur'annya. Di surat Luqman, ya, surat Luqman ayat yang terakhir. Surat Luqman ayat yang terakhir. Innallaha, surat Luqman ayat yang terakhir. Sudah ketemu? Boleh dibaca? Boleh?
Ya, artinya iya. Iya. Nah, hubungannya dengan takwa sebagai jalan husnul khotimah adalah, kemarin sudah ini mengulang saja, husnul khotimah artinya akhir hayat yang baik. Nah, akhir hayat yang baik. Akhir hayat seseorang tidak ada yang tahu kapan dan di mana. Nah, itu ayat terakhir surat Luqman tadi. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tak seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada juga yang tahu di bumi mana akan wafat. Nah, meskipun tidak tahu di bumi mana akan wafat, kapan akan wafat, tapi kalau dia orang itu menjaga takwa, selalu menjaga takwanya, maka berarti kapanpun dimanapun wafat akan wafat dalam keadaan takwa. Nah, orang yang wafat dalam keadaan takwa itulah wafat yang baik. Berarti itulah artinya husnul khotimah. Dimanapun juga, mau di rumah, di masjid, di jalan, di kantor, dimanapun juga, kalau menjaga ketakwaannya, maka kapanpun wafat akan wafat dalam keadaan takwa, dan itulah yang disebut husnul khotimah. Nah, di samping menjaga takwa itu dalam rangka memperoleh husnul khotimah, ternyata takwa itu memiliki beberapa hal yang sangat penting. Tempo hari apa yang pertama? Sudah sampai berapa tempo hari? Ya. Takwa itu untuk menggapai husnul khotimah. Ya. Nah, ternyata takwa itu yang pertama adalah bekal terbaik kehidupan. Sudah ya itu ya? Ya. Ada yang punya catatan? Yang pertama, takwa itu untuk memiliki menjadi bekal terbaik kehidupan. Barang siapa yang ingin hidupnya baik, maka berbekallah kehidupan itu dengan ketakwaan. Ya. Dengan ketakwaan. Lihat di surat Al-Baqarah, itu petunjuk Allah bahwa takwa itu bekal terbaik. Di surat Al-Baqarah itu ada ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ya, dilihat di surat Al-Baqarah ayat 197. Ya. Di situ ayatnya berbicara tentang haji, ya, tentang ibadah haji. Tapi ujung ayat itu ada penggalan kalimatnya wa tazawwadu. Ada ya? Berbekallah kalian fa inna khairaz zadit taqwa. Maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, itu ayat yang menunjukkan bahwa takwa itu tidak hanya untuk menggapai husnul khotimah, itu yang terpenting. Tetapi ternyata takwa itu adalah untuk menjadi bekal terbaik kehidupan. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, takwa itu adalah untuk membuktikan rasa syukur kepada Allah. Takwa itu pentingnya, kenapa takwa begitu penting? Di samping untuk menggapai husnul khotimah,
di samping untuk menjadi bekal terbaik kehidupan, apa pentingnya takwa? Ternyata takwa itu untuk membuktikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya syukur itu tidak cukup alhamdulillah. Ya, Tembari sudah dijelaskan ya. Syaratnya syukur ada berapa? Syarat bersyukur kepada Allah ada 3 ya. 1, hatinya beriman bahwa nikmat kehidupan yang diterima datang pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hatinya yakin betul Allah yang memberikan karunia, maka kemudian memuji Allah, alhamdulillah. Nah, yang ketiga, tandanya orang itu bersyukur, tamamul khidmah, menyempurnakan ibadah kepada Allah. Itulah cara yang benar bersyukur kepada Allah. Maka yang kedua, apa pentingnya takwa? Pentingnya takwa adalah untuk membuktikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lihat di tempo hari surat apa? Surat Ali Imran ya. Surat Ali Imran ayat 123. Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adzillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ujung ayatnya, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian termasuk orang yang bersyukur. Itu yang kedua ya, yang kedua. Yang ketiga, apa pentingnya takwa? Pentingnya takwa adalah untuk menggapai kasih sayang Allah. Kalau ingin selalu disayangi, dikasihi Allah, maka wujudkan ketakwaannya, jaga ketakwaannya. Maka sebaliknya, kalau seseorang itu takwanya kendor, mulai kena penyakit mualas, nah maka berarti itu juga ya, harus sadar. Begitu ada rasa malas, nah ini ada tanda-tanda kasih sayangnya Allah akan mulai turun. Maka harus dipacu kembali, harus dipaksa kembali. Malasnya harus dilawan dengan jihad ya, dengan jihad. Malas itu pekerjaannya hawa nafsu, kendaraannya iblis ya. Karena malas itu bisikan ajakan iblis, ajakan setan. Nah, setan tidak boleh diikuti, harus dilawan karena setan itu musuh bagi manusia. Maka harus dilawan dengan jihad. Dengan jihad. Nah, lihat di surat jadi surat Al-Hujurat ya, surat Al-Hujurat, surat yang keberapa? 49 ya, 49. Ya, ayatnya 10, suratnya yang ke-49. Ya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Takwalah kalian kepada Allah agar kalian senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 10 surat Al-Hujurat, surat yang ke-49. Yang ke-4 ya, takwa itu syarat diterimanya taubat. Kenapa harus bertakwa? Iya ya, kenapa harus menjaga ketakwaan? Iya, karena takwa itu syarat diterimanya taubat. Masih di surat Al-Hujurat, kalau tadi ayat 10, nah ini ayat yang ke-12 ya.
halaman berikutnya. Halaman berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Ya, wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak berprasangka, karena prasangka itu perbuatan dosa. Nah, ini menunjukkan supaya lebih gampang memahami, ujungnya ayat dulu, wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat. Nah, kalimat sesungguhnya Allah maha menerima taubat di ayat itu disebut setelah seruan wattaqullah. Ini menunjukkan bahwa takwa menjadi syarat diterimanya taubat. Syarat diterimanya taubat. Ya. Nah, rangkaian ayat itu menunjukkan salah satu tanda orang bertakwa, orang yang menjauhi prasangka. Karena awal ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Maka kalau orang banyak berprasangka itu menunjukkan lemah ketakwaannya. Ya. Lemah ketakwaannya. Kalau lemah ketakwaannya menunjukkan lemah imannya. Maka ayat itu diawali ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang banyak prasangka seolah-olah menganggap prasangka kan belum keluar, masih ada dalam pikiran, masih disimpan dalam hati, ya. Nah, seolah-olah menganggap bahwa Allah tidak tahu dia berprasangka. Nah, untuk mengingatkan bahwa dengan imannya, maka ayat itu diawali ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Maka sebaliknya, kalau orang kuat, ya, menahan diri tidak berprasangka, membuang jauh-jauh kebiasaan berprasangka, itu pertanda imannya kuat. Supaya imannya kuat menjauhi prasangka, memang hatinya harus betul-betul selalu ada la ilaha illallah. Allah itu maha tahu. Walaupun prasangka tidak keluar, tidak diucapkan, ada di hati, ada di otak, ada di pikiran, tetap Allah maha tahu. Nah, nanti satu saat keluar itu, ya, keluar. Oleh karena itu caranya, begitu ada prasangka segera a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada Allah supaya tidak digoda iblis berprasangka, karena prasangka itu perbuatan dosa. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu. Nah, kalau sudah berprasangka, maka kemudian mencari-cari kesalahan, tajassus, ya, mencari-cari kesalahan orang yang disangka buruk. Nah, kalau sudah begitu akan timbul pergunjingan. Nah, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Untuk mendukung prasangkanya biasanya orang kemudian cari teman untuk membicarakan apa yang ada dalam pikirannya supaya tampak benar. Padahal yang namanya prasangka itu tetap saja sebuah kesalahan, ya, sebuah kesalahan, karena itu perilakunya iblis. Nah, lalu ditutup oleh ayat wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Takwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah maha menerima taubat. Yang kelima, apa pentingnya takwa? Yang kelima, takwa itu barometer atau ukuran kemuliaan manusia. Nah, ini biasanya orang memuliakan orang lain itu karena pakaiannya,
karena penampilannya, karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena yang lain. Nah, sebagai seorang muslim beriman dan berilmu, memuliakan orang ada standarnya. Standarnya adalah ketakwaan. Kalau ingin diri kita mulia, maka pegang, penuhi ketakwaannya. Kalau memuliakan orang juga begitu. Jangan dilihat dari yang lain-lain dulu, lihat dulu aspek ketakwaannya. Karena Al-Quran mengajarkan inna akramakum indallahi atqakum. Itu ayat bawahnya, ayat 13 ya. Masih di surat Al-Hujurat. Inna akramakum indallahi atqakum. Gampang itu ya. Tidak perlu penjelasan panjang lebar. Orang yang bertakwa akan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak bertakwa mungkin dimuliakan manusia, tetapi kalau tampak keburukannya, manusia pun juga akan menjauh. Sekalipun berusaha ditutupi dengan cara apapun, sekali keburukannya tampak, tetap akan jatuh martabatnya di hadapan manusia sekaligus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima. Yang keenam, ini pentingnya takwa. Nanti akan kita kejar melalui insya Allah bulan Ramadan yang akan datang. La'allakum tattaqun. Nah, yang keenam, apa pentingnya takwa? Mengapa kita harus bertakwa? Iya, orang yang bertakwa akan mendapatkan kecintaan Allah. Ini sangat-sangat penting. Orang yang bertakwa akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Apa pentingnya dicintai Allah? Kalau sudah dicintai Allah, apa yang tidak akan diberikan? Saya suka membuat contoh orang tua saja yang banyak kekurangan, karena kecintaannya kepada anaknya semua diperjuangkan untuk dipenuhi. Tidak ada yang ditolak. Itu orang tua, padahal banyak kekurangan. Sampai kadang-kadang dibela-belain, hutang pinjam kemana-mana demi memperjuangkan anak. Apa alasannya? Karena sangat cintanya kepada anaknya. Nah, manusia juga begitu di hadapan Allah. Kalau Allah sudah menyintai seseorang, apa kebutuhan hidup yang tidak akan dipenuhi? Karena Allah Maha tidak terbatas, Allah Maha kaya. Apa yang tidak dipenuhi kalau Allah sudah cinta? Nah, untuk menarik, menjadikan kecintaan Allah agar kita menjadi orang yang dicintai Allah, maka pelihara dan tingkatkan ketakwaannya. Nah, itu Allah sendiri menunjukkan bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Coba dilihat di surat Ali Imran ya. Di surat Ali Imran, bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Surat apa tadi? Ali Imran ya. Ayat 76. Bala man aufa bi ahdihi ya, wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Coba dibaca terjemahnya, sudah ketemu? 76. Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ya, menepati janji dan bertakwa. Salah satu tanda ketakwaan seseorang, dia tepat janji, apalagi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji kita yang paling utama kepada Allah apa? Janji kita kepada Allah yang paling utama apa? Ya, ibu-ibu punya janji kepada Allah?
Ya, janji manusia yang paling utama kepada Allah apa? Nah, lihat di surat Al-A'raf. Ya. Surat Al-A'raf. Janji kita yang paling utama kepada Allah ya janji syahadat itu, asyhadu alla ilaha illallah. Artinya apa? Janji selalu mentauhidkan Allah, janji selalu menjadikan Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan satu-satunya. Surat Al-A'raf ya, ayat 172 itu adalah syahadat yang pertama setiap manusia ketika masih di alam ruh. Ya, 172. Boleh dibaca kalau sudah ketemu terjemahannya saja. Al-A'raf 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Itu kami bersaksi. Perhatikan kalimat Arabnya biar kita paham bahwa manusia itu sudah bersyahadat di hadapan Allah sejak masih di alam ruh. Alastu birabbikum. Nah, di situ ada kalimat wa ashhadahum, ada ya? Wa ashhadahum ala anfusihim. Allah mengambil kesaksian syahadat kepada ruh ya. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka ruh kita, ruh semua manusia ketika masih di alam ruh sudah bersyahadat bala syahidna. Nah, bala syahidna. Makanya setiap bayi yang lahir itu sesungguhnya suci karena sudah Islam, sudah bersyahadat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu karena itu syahadat, diambil kesaksian, itulah janji manusia yang utama kepada Allah. Ya, janji manusia yang utama kepada Allah. Nah, makanya kemudian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa asyhadahum ala anfusihim. Nah, maka kalau sudah syahadat berarti sudah janji mengesahkan Allah, maka perintah-perintah yang wajib ditaati adalah perintah-perintah dari Allah atau perintah-perintah yang sesuai dengan perintahnya Allah. Maka kalau ada manusia menyuruh sesuatu, dilihat perintahnya sama atau tidak, sejalan apa tidak. Kalau sejalan dengan perintahnya Allah, maka wajib ditaati sebagaimana ketaatannya terhadap perintah Allah. Orang tua wajib ditaati, tapi kalau perintah orang tuanya melanggar aturan agama, nah di situ tidak wajib ditaati walaupun masih harus bersikap baik. Ya, bersikap baik. Maka jadi orang tua harus paham betul mana perintah Allah, mana larangan Allah, supaya jadi orang tua tidak memerintahkan anaknya sesuatu yang secara tidak disadari perintahnya bertentangan dengan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bala man aufa bi ahdihi wattaqa. Kalau ibu-ibu ada orang punya kawan, punya kenalan, punya tetangga, ingkar janji senang apa tidak? Tidak senang, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ingin Allah senang kepada kita, jangan sekali-kali kita ingkar janji kepada Allah.
Kalau ingin selalu disenangi temannya, maka jangan ingkar janji kepada temannya. Masih ingat salah satu ciri orang munafik? Salah satunya adalah ingkar janji. Kalau ngomong bohong, kalau dikasih amanat khianat, kalau berjanji tidak ditepati. Ada lagi cirinya orang munafik? Ada lagi cirinya orang munafik apa? Idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji tidak ditepati. Yang ketiga, wa idza tumina khana, kalau diberikan amanat dia khianat. Ada lagi enggak sifatnya? Ini berdasarkan hadis ya. Berdasarkan hadis cirinya orang munafik itu 3, tapi dalam Al-Qur'an itu banyak. Nah, tempo hari rasanya sudah tuh. Ya. Cirinya orang munafik dalam Al-Qur'an, innal munafiqina yukhadi'unallah. Ayat 142 surat An-Nisa. Itu dalam Al-Qur'an tuh. Bukan hanya 3. Cirinya orang munafik itu sangat banyak, bukan hanya 3. 3 itu dalam hadis. Kalau dalam ayat coba lihat di surat apa tadi? An-Nisa. Tempo hari rasanya sudah ya? Atau sudah lupa? Innal munafikina ayat 142. Innal munafikina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu inginnya menipu Allah. Nah, tetapi Allah membiarkan mereka tertipu oleh dirinya sendiri. Ya, itu satu. Allah saja ditipu, apalagi manusia. Ya. Nah, yang kedua, cirinya orang munafik malas sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Bukan menolak sholat, mau tapi malas. Nah, ini perlu dicek, perlu dievaluasi. Ketika datang waktu sholat, ada nggak rasa malas? Ya. Kadang-kadang menyalahgunakan pengampunan Allah. Allah juga maha tahu. Nah begitu, Allah maha tahu bukannya lebih hati-hati, malah disalahgunakan seolah-olah selalu memaklumi. Tidak betul ya. Ketika datang panggilan waktu sholat, malas. Nah, orang munafik itu yang paling malas 2 sholat. Dalam hadis juga, asqalus sholati alal munafikin al-isya was subuh. Kata Nabi, orang munafik itu sholatnya itu paling malas, paling dirasa berat, itu sholat isya sama sholat subuh. Itu cirinya orang munafik ya. Dalam ayat itu, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kalau sholat malas. Yura'unan nas, suka riya, lawan katanya ikhlas. Orang munafik kalau beramal kebanyakan riya ya, ingin mendapatkan perhatian dari manusia, bukan semata-mata dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat cirinya orang munafik dalam ayat 142 itu, wala yazkurunallaha illa qalila, malas berzikir. Kalau disuruh zikir banyak, pertanyaannya minimal berapa? Ya. Al-Quran jelas merintahkannya zikir sebanyak-banyaknya, tapi dicari yang minimal. Maka jadinya muslim muslimah minimalis ya, minimalis. Padahal Al-Qur'annya jelas, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, zikir yang banyak. Nah, itu cirinya orang munafik. Maka orang munafik itu sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang keberapa tadi? Yang ke-6.
Hah? Pentingnya takwa. Ya, pentingnya takwa tadi yang keenam, yaitu untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang yang ketujuh, apa pentingnya takwa? Ini berkaitan yang lanjutan yang keenam. Kalau keenam, orang bertakwa itu dicintai Allah. Kalau ibu memiliki sesuatu yang disenangi, ya, memiliki apa yang disenangi, apakah barang, apakah perhiasan, apakah apapun, walaupun di mata orang tidak berharga, tapi barang itu sangat disenangi, jaganya bukan main, ya, dijaga, dipelihara. Maka yang ketujuh begitu. Yang ketujuh, apa pentingnya takwa? Karena orang bertakwa itu dicintai Allah. Di samping wujudnya nanti adalah takwa itu untuk mendapatkan perlindungan Allah. Kalau ingin selalu dijaga, dilindungi Allah, maka lindungi diri juga dengan ketakwaan. Tempo hari kan sudah ya, takwa artinya apa? Yang pertama tempo hari, takwa artinya menjaga diri. Ya. Arti takwa itu menjaga diri. Menjaga diri dengan cara menjalani perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan-larangan Allah. Itu namanya takwa. Ya, menjaga diri. Nah, oleh karena itu orang yang bertakwa, karena dia juga menjaga diri, maka Allah juga akan menjaga. Jaga dirimu dari perintah dan laranganku, maka aku pun akan menjaga kalian. Nah, gitu kira-kira. Ya. Di surat ada ayat wallahu waliyul muttaqin. Allah itu penjaga, pemimpin, pelindungnya orang-orang bertakwa. Coba dilihat di surat Al-Jasiyah. Al-Jasiyah itu Al-Jasiyah surat 45 kalau tidak salah, coba. Ya betul. Wallahu, ujung ayat wallahu waliyul muttaqin, ayat 19 coba. Iya, awalnya innahum, ujungnya wallahu waliyul muttaqin. Apa artinya di situ? Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu memahami ilmunya gampang. Orang bertakwa itu orang yang menjaga diri, ya, artinya takwa dari takwa itu artinya menjaga diri. Menjaga diri dengan cara apa? Dengan cara menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, oleh karena manusia yang bertakwa itu menjaga diri dengan cara memenuhi perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka balasannya Allah juga menjaga mereka yang bertakwa. Wallahu waliyul muttaqin. Jagalah dirimu, maka Allah pun akan menjagamu. Nah, gitu. Karena itu tadi, orang yang takwa itu menjadi orang yang disenangi Allah. Karena perintahnya diikuti, larangannya dijauhi. Allah senang melihat hamba yang begitu. Ya. Sama halnya manusia
Ibu punya pembantu, punya sopir, punya karyawan, punya asisten rumah tangga. Kalau dia selalu patuh, perintah-perintahnya ibu dipenuhi, larangan-larangannya tidak pernah dilanggar, itu pasti dipuji. Wah, pembantu saya, sopir saya, asisten rumah tangga saya itu bagus sekali. Tidak pernah sekali-kalinya dia mengecewakan. Karena perintahku, keinginanku selalu dipenuhi, larangan-laranganku selalu dijauhi. Nah, kalau sudah begitu, kan tidak mungkin tiba-tiba kemudian dipecat, tiba-tiba kemudian dibenci, tidak mungkin. Pasti asisten rumah tangga yang patuh seperti itu pasti sangat disenangi, dipertahankan. Allah kepada manusia juga begitu. Kalau manusianya memenuhi perintah Allah, menjauhi larangannya, berarti dia bertakwa, Allah pun senang melihatnya. Karena Allah senang, maka Allah akan melindungi. Itu janjinya Allah. Wallahu waliyul muttaqin. Yang ke-8, Yang ke-8, ini Yang ke-8, takwa. Apa pentingnya takwa? Takwa itu kunci keberkahan. Kunci keberkahan hidup. Barang siapa yang ingin berkah hidupnya, maka hiduplah dengan ketakwaan. Hiduplah dengan ketakwaan. Kalau ini sering diceramahkan, yang satu ini. Ayatnya itu ada di surat apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Di Al-A'raf, kembali ke Al-A'raf. Kalau saja penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa, niscaya akan aku bukakan keberkahan-keberkahan bagi mereka, baik dari langit maupun dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, itu ayat berapa tadi? 96. Surat Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat 96. Itu dasarnya bahwa Allah memberikan petunjuk kalau ingin di samping dicintai Allah, dilindungi Allah, tapi juga sekaligus dibukakan keberkahan-keberkahan hidup, maka hiduplah dengan takwa. Apa artinya berkah? Al-barakah ziyadatul khair. Berkah, barokah itu artinya bertambah-tambahnya kebaikan. Itu arti barokah. Semoga pernikahannya berkah, kan begitu doa ibu-ibu kalau memberikan ucapan selamat kepada manten, entah siapa yang mulai. Kalau Nabi memberikan ucapan selamat itu ya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bil khair. Entah siapa yang memulai kemudian kok dirubah semoga samawa ya. Nah, itu entah siapa yang mulai itu. Entah siapa yang mulai. Tapi anehnya ya ikut saja itu. Padahal doa terbaik, doa terbaik bagi yang menikah itu adalah doa keberkahan. Nabi mengajarkannya begitu, barakallahu alaik wa barakallahu laka wa baraka alaika. Semoga pernikahanmu barokah ya. Maksudnya barokah itu apa? Bertambah baik. Pertanda pernikahan itu barokah manakala setelah menikah bertambah baik. Kalau setelah menikah tidak tambah baik, itu pertanda nikahnya tidak barokah.
Di situ harus dievaluasi. Mungkin banyak hal yang tidak disadari sehingga keberkahan pernikahan rumah tangganya menjadi hilang. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, salah satu yang sudah pasti supaya keberkahannya diperoleh, maka jalannya adalah takwa. Maka setelah menikah harus makin takwa. Jangan setelah menikah tahajudnya berhenti. Karena apa? Saat belum menikah tahajudnya minta diberikan jodoh. Nah, begitu jodohnya sudah dapat, selesai itu tahajud. Nah, ini yang menyebabkan keberkahannya bisa turun. Harusnya setelah menikah justru bersyukur dengan cara meningkatkan kualitas ibadahnya. Nah, begitu caranya. Ya. Ayat 90 berapa? 6. Nah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ya. Kalau saja penduduk bumi, penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya akan aku bukakan keberkahan bagi mereka dari langit dan dari bumi. Tapi sayang, walakin kadzabu, mereka mendustakan. Ya. Itu tadi, habis nikah tidak makin takwa, malah ditinggal tahajudnya. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu ciri tahajudnya materialistik. Ya, tahajudnya materialistik. Kalau sudah terpenuhi hajatnya, berhenti itu tahajudnya, ya. Berhenti tahajudnya. Itu yang ke-8. Yang ke-9, coba dilihat di surat An-Nahl. Surat An-Nahl, bukan An-Naml ya, An-Nahl. Coba dilihat, saya kok jadi teringat di ayat berapa itu? 128 atau 138? 128 apa di situ? Ya. Ya, coba dibaca Bu, dibaca. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya apa? Kalau tadi selalu dijaga, kalau ini apa pentingnya takwa? Supaya Allah selalu mengawal kehidupan kita, menyertai kehidupan kita. Masya Allah, kalau sudah hidupnya selalu disertai oleh Allah, tidak usah khawatir. Keselamatannya dijaga, rizkinya dijaga, dan seterusnya. Itu pentingnya takwa. Berarti yang keberapa? 9 ya, yang ke-9. Ini mirip dengan yang ke tadi, wallahu waliyul muttaqin, yang ke-7. Kalau yang ke-7 tapi melindungi, kalau ini menyertai, ya, disertai kehidupannya, dikawal selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau pengawalnya manusia, kan manusia suka lupa, suka tidur, suka bosan dan segalanya. Tapi kalau Allah tidak begitu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah selalu hidup dan selalu menyelesaikan problem-problemnya manusia. Yang ke-10. Nah, ini branding kalau ini. 10, 11, 12, 13. Buka surat At-Talaq. Ini buka surat At-Talaq. Ini menarik, surat At-Talaq yang artinya cerai, tapi di situ banyak membahas ketakwaan.
Maka pemahaman secara umum ya, perceraian itu terjadi karena menurunnya ketakwaan kepada Allah. Kalau ketakwaan itu turun, kualitasnya turun apalagi hilang, maka Allah tidak akan menjaganya. Ya. Surat At-Tolak ketemu? Nah, ya, surat berapa? 65. Nah, surat 65, lihat ujung ayat 2. Wa may yattaqillaha, ada ya? Yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, coba baca terjemahnya. Ya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikannya jalan keluar. Betul ya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau begitu, dari pertanyaan apa pentingnya takwa? Iya, takwa itu sangat penting. Kalau orang itu bertakwa, maka Allah akan memberikan jalan keluar dalam kehidupannya, apa saja. Yaj'al lahu makhraja. Nah, awal ayat ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu berarti pentingnya takwa yang ke-11. Ya, yang ke-11 yaitu orang yang bertakwa pasti Allah akan memberikan rizki dari sumber jalan yang tidak terduga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka kalau orang terpelihara ketakwaannya, sholatnya dijaga, zikirnya dijaga, lesannya dijaga, perilakunya dijaga, pikirannya dijaga, hatinya dijaga, dan seterusnya, tidak usah khawatir. Suatu saat Allah pasti berikan rizki termasuk dari sumber yang tidak diduga. Itu pentingnya takwa yang nomor 11. Nah, betul ya? Nah, nomor 12 itu ayat yang keempat. Ujung ayat yang keempat apa di situ? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Nah, ini nanti sebaliknya ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Apa pentingnya takwa? Agar urusan-urusan hidupnya dimudahkan oleh Allah. Maka sebaliknya, kalau ada orang hidup merasa urusannya susah aja, sulit terus, ini sulit, itu sulit, ini susah, segalanya serba susah. Nah, lihat, jangan-jangan memang problem ketakwaannya yang sedang menurun, atau naudzubillah bahkan hilang sama sekali. Karena itu janji Allah, kalau orang itu menjaga ketakwaannya pasti akan diberikan kemudahan-kemudahan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, di surat Tolak ini masih ada dua lagi yang menjelaskan pentingnya takwa. Ayat yang kelima, ya, berarti yang keberapa tadi? 13 dan 14 itu ayat 5. Nah, itu wa may yattaqillaha, ujung ayat 5, yukaffir anhu sayyiatihi. Nah, di situ ada wa yang artinya dan, wa yu'zim lahu ajra. Ya. Yang pertama, yang awal, barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
maka akan ditutup menghapus kesalahan-kesalahannya. Nah, tidak hanya dihapus kesalahan, tapi dilipat gandakan besarnya pahala amalnya. Itu pentingnya orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu sekalipun kelihatannya amalnya sedikit, tapi itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang yang tidak bertakwa, ya, kelihatannya amalnya banyak, tapi di hadapan Allah bisa tidak ada nilainya, ya, bisa tidak ada nilainya. Salah satu apa? Salah satunya ada orang sedekahnya banyak, tapi dia mulutnya suka nyakiti orang. Nah, ini pahala-pahala sedekahnya itu bisa hilang. Ibu kalau berdoa pakai apa? Kalau mohon kepada Allah pakai apa? Hah? Kalau berdoa pakai apa? Allahumma pakai apa? Pakai mulut pasti. Nah, ya, pakai mulut ya. Pakai mulut. Rabbana. Maka mulutnya jangan biarkan banyak berbuat dosa. Mulutnya harus mulut yang bertakwa, biar doanya, nah begitu. Orang banyak doa itu bagus, tapi kalau kemudian mulutnya banyak nyakitin orang, itu sama dengan menghapus doanya sendiri. Nah begitu ya. Maka di surat Muhammad itu ada ayat, ya ayyuhallazina amanu. Coba dibuka surat Muhammadnya. Surat Muhammad. Surat Muhammad 1, 2, 3, 4. Surat Muhammad itu ada 4 halaman. Nah, lihat halaman yang terakhir. Ya. Surat Muhammad itu ada 4 halaman. Lihat halaman yang terakhir bagian kiri. Halaman terakhir di kiri ada di rada tengah. Ada ya ayyuhallazina amanu. Ada di situ? Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul. Nah, yang ketiga wala tubtilu a'malakum. Nah, begitu ya. Wala tubtilu a'malakum. Ya. Jadi orang itu tidak hanya penting taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Taat kepada Allah, kepada Rasul harus, tapi yang juga harus adalah jangan batalkan amal-amal kalian. Begitu ya. La tubtilu ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Takwa, taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul, dan janganlah kalian batalkan amal-amal kalian. Wala tubtilu a'malakum. Nah, makanya kembali ke ayat itu tadi, surat At-Tolak tadi. Orang yang takwa itu walaupun sedikit amalnya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Nah, dan kemudian melipat gandakan, membesarkan pahala-pahala ibadahnya. Ya. Yang keberapa? Nah, yang 14. Sudah jam 7? Nah, ya. Sudah jam. Ya.
Baik, nanti kita lanjutkan ya. Berikutnya nanti itu lebih penting lagi, yaitu takwa sebagai jalan bersama menuju surga. Ya. Bersama siapa? Ya bersama orang-orang bertakwa. Kalau dalam rumah tangga, bapaknya, suaminya, istrinya, anaknya ingin bersama-sama masuk surga, tidak bercerai-berai, bapaknya ke surga, ibunya kemana, anaknya kemana, na'udzubillah min dzalik, harus dibina ketakwaannya sejak hidup di dunia. Nah, begitu ya. Ya. Itu nanti akan kita bahas ya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang bertakwa itu akan dibawa oleh Allah ke surga secara bersama-sama. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Tidak cukup amin loh ya. Tidak cukup amin. Jalannya adalah jalan ketakwaan. Mudah-mudahan ngaji-ngaji kita menambah ilmu. Kalau ilmunya tambah, ibadahnya bertambah. Kalau ibadahnya bertambah dengan ikhlas, insya Allah termasuk golongan takwa, dan dengan demikian akan menjadi jalan bersama menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khair Ustadz atas ilmunya. Semoga ilmu yang telah disampaikan Ustadz menjadikan kita orang-orang yang bertakwa dan menjadi kita muslimah yang lebih baik lagi. Kita tutup majelis kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah kita hari Jumat depan ketemu lagi ya Ibu. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.